Kemudian bagaimana kalau itu dipandang dari sisi hakikat cinta, hakikat penggunaan habaib? Wow, itu betul-betul menakutkan, Mas. Penggunaan istilah habaib itu memiliki konsekuensi yang luar biasa. Dan Imam Ghazali itu sudah membahas secara khusus bab cinta, bab cinta di Ihya Ulumuddin, Mas. Ada beberapa kajian yang mungkin bisa saya paparkan ke sini yang nanti akan kita bawa bagaimana rakyat bertindak nanti di akhir itu, Mas. Ya, ya. Yang jelas pertama Habib itu ada dua kajian, Mas. Habib dalam nas itu yang bersifat glorifikasi, Habib dalam nas yang menjadi prinsip cinta yang benar. Karena memang ada istilah Habib sebagai bentuk glorifikasi yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang Nasrani yang digambarkan dalam Al-Quran, Mas. Yang tidak boleh diikuti pola seperti ini. Tetapi ini betul-betul menjadi tren, topik trending di sekte Habaib Ba'alwi dalam sentralistik Imamah Habib Rizik, Mas. Yang betul-betul pernah digunakan oleh kelompok Yahudi dan Nasrani. Di dalam ayat Al-Quran itu kita sangat sering mendengar, karena ini masyhur saya katakan begitu, Mas. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullah wa ahibba'u. Jadi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu punya anggapan, punya persepsi mereka itu sebagai anak-anak Allah dan orang-orang yang dicintai Allah. Nah, ini penggunaan istilah Habib secara glorifikasi. Pola penggunaan glorifikasi yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang direkap dalam ayat Al-Quran. Digambarkan di dalam ayat Al-Quran. Mengapa Al-Quran sampai mengulang, membacakan kepada umat Nabi Muhammad terhadap fenomena pengakuan, fenomena upaya-upaya glorifikasi, mengunggul-unggulkan status sebagai abnaullah dan orang yang dicintai Allah. Mengapa begitu? Karena ini untuk sebuah glorifikasi sistem rasial di komunitas Yahudi dan Nasrani. Dan ini jangan diikuti. Karakter glorifikasi sebagai mengaku sebagai anak Allah, mengaku sebagai orang yang dicintai Allah, ini itu bahaya ini. Jangan diikuti. Umat Nabi Muhammad jangan ada yang seperti ini, maksudnya begitu, Mas. Iya, iya. Nah, ini betul-betul tipologi yang jangan ada pada umat Nabi Muhammad. Nah, mengapa? Mereka merasa sebagai orang yang dicintai Allah, sebagai anak-anak Allah. Tapi pola kehidupannya, pola keberagamaannya, itu pola yang berhenti pada sistem rasialnya sendiri, Mas. Untuk membesarkan komunitasnya sendiri, menghadang kesadaran manusia menuju Allah dan menuju kebenaran. Jadi seolah-olah sahibul haq, pemilik kebenaran itu ya Yahudi Nasrani. Di era itu, Mas. Di era itu yang digambarkan oleh Allah dalam ayat Al-Quran disampaikan kepada Nabi Muhammad. Ini jangan diikuti pola ini. Itu sistem glorifikasi yang menyesatkan. Mengaku sebagai kekasih Allah, tapi menutup seluruh jaringan cinta yang menuju Allah. Semuanya itu nuansa cinta itu, nuansa keunggulan, nuansa kemegahan, itu ingin disentralkan pada komunitas mereka. Dan itu terasa loh, Mas, dalam sistem imamah yang dilakukan oleh Habib Rizik dan kawan-kawan. Ceramah safari dakwah, tapi suruh ngasah arit misalnya. Arit, dan mengajak kemarin ceramah Habib Rizik sebelum berangkat umroh itu kan sangat nampak polarisasinya, Mas. Ini berbahaya sekali. Tapi negara
memahami ini sebagai fenomena biasa. Kita semua sebagai fenomena biasa. Padahal ini berbahaya, Mas. Polarisasi yang sangat mencederai sistem keberagaman, keberagamaan, keragaman, keanekaragaman, kebinekaan ini. Polarisasi itu. Seolah-olah fenomena fufu-fafa itu sebagai instrumen untuk mengglorifikasi gerakannya dia kembali. Sehingga ada isu yang bisa dimainkan untuk batu loncatan membangun eksistensi sektenya itu. Jadi sebenarnya sasarannya bukan fufu-fafanya sebenarnya, Mas. Fufu-fafa hanya sebagai sebuah fenomena untuk menunjukkan eksistensi sekte Habaib Ba'alwi dalam sistem Imam Habib Rizik. Yang di luar sistem Imam Habib Rizik saya tidak mau tahu, Mas. Sehingga yang akan kita pertanggungjawabkan ketika ada gugatan itu yang dalam kajian ini. Habaib Ba'alwi dalam sistem Imam Habib Rizik. Ini, Mas. Lah, sekarang apa itu prinsip cinta yang benar? Seperti apa prinsip cinta yang benar? Prinsip cinta yang benar itu, Mas, walladzina amanu asyaddu hubbanillah. Orang-orang yang beriman kepada Allah itu betul-betul asyaddu hubbanillah. Menampakkan kekuatan, gelora yang luar biasa, rasa yang diiringi dengan suasana yang dahsyat hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Bahkan di ayat Al-Quran yang masyhur kita dengar juga kita temukan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan, wahai Rasulullah, kepada umatmu, kalau kalian semua mencintai Allah, ikuti saya, maka Allah akan mencintai kalian. Tapi orang-orang Yahudi Nasrani kan tidak mengikuti Nabi, Mas. Mereka karena merasa sebagai nahnu abna'ullah wa ahibba'u. Lah, mengikuti Nabi itu ya cintanya kepada Nabi, bukan kepada sosok manusia yang di luar risalah kenabian. Mencintai Nabi itu ya mencintai Allah, mencintai Nabi. Dengan mencintai Nabi maka Allah akan mencintai dia. Tidak membelokkan kedua cinta itu kepada umat Nabi Muhammad, kepada sistem kealaman ini. Karena cinta itu hanya bisa dipersembahkan hanya dua hal, Mas. Dan itu pun harus dibaca dalam bentuk kesaksian yang utuh, yaitu cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi Muhammad. Kalau yang pertama dengan penggunaan istilah itu kan dari sisi istilah saya sebutan penggunaan Habib itu masih saya anggap wajar. Kalau itu berhenti pada istilah yang saya sebutkan di depan tadi, Mas. Ya. Tapi kalau sudah penggunaan Habib di situ diiringi sebagai ada sosok yang disebut muhibbin, wah itu konsekuensinya sudah luar biasa, Mas. Ya itu sebelum bahkan, ke situ. Ya itu sebelum situ saya boleh ini ya izin monggo masuk dulu. Cinta itu hanya dua arahnya atau tujuannya, goal akhirnya, yaitu kepada Allah dan Rasulullah. Ajaran dari sekte Habaib itu mengenai hal tersebut adalah menuju Allah dan Rasulullah itu adalah dengan mencintai Ahlul Bait, di mana Ahlul Bait itu diasosiasikan secara erat dengan kaum Habaib. Jadi masyarakat berpikir atau dibikin berpikir mencintai Habaib itu pintu atau jalan menuju cinta Allah dan Rasulullah. Gimana ya? Itu sudah pembelokan juga itu, Mas. Malah membelokkan, membuat pembelokan secara bertumpuk-tumpuk. Itu berbahaya sekali itu. Mereka mengatakan Habib pada Ahlul Bait itu juga salah, Mas. Habib Ahlul Bait itu juga salah. Ahlul Bait itu hanya ahlul kisah, Mas. Orang-orang yang pernah diselimut selendang Nabi, Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain itu, Mas. Dan gambaran sebagai Ahlul Bait yang disucikan Allah itu pun memiliki banyak konsekuensi yang harus mereka lakukan sehingga Allah akan mensucikan mereka. Ada konsekuensi-konsekuensi logis dalam pandangan dan perbuatan
Yang digambarkan di dalam Al-Quran, sosok-sosok Ahlul Bait itu, Mas. Dan sangat jauh. Dari sisi istilah saja sudah salah. Habib mengidentifikasi sebagai Ahlul Bait itu juga sudah salah, Mas. Mencintai Ahlul Bait itu memang benar. Sebagai nas. Dan Ahlul Bait itu sosok-sosok yang memiliki fakta historis yang disebutkan dalam sejarah yang sudah pakem ya seperti itu. Nah, kalaupun mereka menggunakan istilah keturunan Ahlul Bait, mungkin benar. Tapi kan harus diteliti dulu. Benar nggak mereka itu keturunan Ahlul Bait, kan begitu, Mas? Ya. Karena untuk mengidentifikasi Ahlul Bait itu kan fakta historis yang bisa dipahami, Mas. Memahami Ahlul Bait itu siapa pada saat itu fakta historis. Kita membaca dalam konteks sejarah yang tercatat dalam konteks catatan yang sezaman. Dan semua catatan sudah clear. Namanya Ahlul Bait itu ya sosok-sosok yang saya sebutkan tadi. Nah, tidak ada Habib. Oke, kalau Habib ingin mendapatkan legitimasi, paling tidak legitimasinya itu sebagai cucu Ahlul Bait. Tapi kan harus diteliti ulang. Betul nggak mereka dzurriyyah Ahlul Bait atau keturunan Ahlul Bait? Nah, ternyata hasil risetnya Kiai Imad mengatakan tidak terkonfirmasi sebagai dzurriyyah Ahlul Bait. Dzurriyyah Ahlul Bait aja tidak terkonfirmasi, kok sampai mengaku Ahlul Bait. Dzurriyyahnya aja tidak kok mengaku Ahlul Bait itu kan. Iya.